Salam, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas salah satu pernyataan dalam Al-Quran tentang Muhammad itu orang gila. Jadi sekali lagi saya katakan, pernyataan bahwa Muhammad itu orang gila bukan dari saya. Ya, ini ada di dalam Al-Quran. Jika Jika Al-Quran itu diyakini sebagai wahyu Allah, artinya Allah yang mengucapkannya, maka Muhammad orang gila itu diucapkan oleh Allah, meski Allah mengutip pernyataan orang lain. Ya, nah, jadi sekedar menunjukkan buktinya, kami akan menampilkan beberapa kutipan, ya, beberapa kutipan ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksud, ya. Misalnya dari surah ke-15, dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau benar-benar gila." Ya. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Jadi orang kafir menuding Muhammad itu benar-benar gila. Sedangkan dalam surah ke-23 ya, juga dikatakan atau mereka berkata orang itu gila. Yang dimaksud dengan orang itu adalah Muhammad. Sedangkan mereka itu sekali lagi adalah orang kafir. Ya. Dalam surah 34 dikatakan dengan jelas, orang-orang kafir berkata, apakah dia mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Nah, yang dimaksud dia ini adalah Muhammad. Nah, sedangkan dalam surah ke-37, mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Sekali lagi, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang kafir. Sedangkan seorang penyair gila itu adalah Muhammad. Terakhir dikatakan dan mereka berkata dia itu benar-benar orang gila. Ya. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Semua kutipan ini diambil dari surah-surah Makiyah. Artinya yang menyatakan Muhammad itu gila adalah orang kafir yang ada di Mekah. Ya, siapa saja orang kafir yang ada di Mekah. Itu bisa saja orang Kristen, orang Yahudi, maupun orang Arab. Ya. Nah, jadi ini. Jadi dulu, pada zaman dulu, sudah ada pernyataan bahwa Muhammad itu benar-benar gila. Sempat Muhammad ragu, apakah dia ini benar orang gila? Karena itulah muncul wahyu Allah yang mengatakan engkau tidak gila. Nah, gitu. Jadi Allah berkata kepada Muhammad, engkau tidak gila. Ada wahyu itu. Ya. Nah, jadi yang menariknya adalah bahwa Muhammad diklaim sebagai orang gila. Tetapi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gila itu? Al-Quran sendiri tidak memberi penjelasan ya secara jelas tentang maksud gila tersebut. Namun kami coba mengkajinya, menelaahnya, dan menafsirkannya. Gila bisa saja dimaknai sebagai tidak waras atau aneh. Ya.
keanehan atau ketidakwarasan itu tampak dari ucapan ya maupun perilaku. Ya, ucapannya tidak jelas. Apa yang diomong itu tidak jelas atau ngawur. Perilakunya tidak normal. Ya, itu keanehan atau ketidakwarasannya. Itulah yang dimaksud dengan gila. Nah, menjadi pertanyaannya adalah, adakah indikasi bahwa Muhammad itu orang gila? Nah, kita akan coba melihat beberapa indikasi kegilaan Nabi Muhammad itu. Sekali lagi kami tegaskan, indikasi-indikasi ini bukanlah karangan kami. Kami coba menelusur yang ada dalam Al-Quran. Nah, indikasi pertama dapat dikatakan soal klaim kenabian Muhammad. Muhammad tampil menyatakan dirinya sebagai nabi. Dan dia katakan bahwa kenabiannya itu sudah disebut dalam Taurat dan Injil. Tentu bagi orang Yahudi dan orang Kristen ini tidak masuk akal. Ya. Bagi mereka sih tidak masuk akal. Ini gila. Ya. Bagaimana mungkin sejarah keselamatan yang hanya berawal dalam bangsa Israel, kok ada orang lain mengklaim dirinya nabi. Inilah satu hal yang membuat orang kafir. Jadi orang kafir yang dimaksud itu adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Yang kedua adalah ajaran Muhammad yang membolehkan suami bersetubuh dengan hamba-hambanya. Ini ada dalam surah Al-Ma'arij dan Mukminun, ya, bahwa suami-suami harus merawat, memelihara kemaluannya itu untuk istri-istri dan para hambanya. Ini bagi orang Yahudi dan orang Kristen, ini gila, tidak masuk akal, tidak waras. Ya, ini. Yang lainnya itu ada ajaran membunuh dengan alasan yang benar. Kalau soal kisas, orang Yahudi masih bisa menerima, tetapi bagi orang Kristen itu tidak bisa. Tetapi Al-Quran sendiri tidak memberi penjelasan yang detail apa yang dimaksud dengan membunuh dengan alasan yang benar. Ada yang menafsir salah satu membunuh dengan alasan benar adalah membunuh orang yang murtad. Jelas ini bagi orang Yahudi dan orang Kristen tidak masuk akal. Ya. Selain itu juga tampak dari kisah-kisah perjanjian lama, perjanjian baru yang tidak sesuai dengan tradisi Yahudi maupun Kristen. Ya. Kisah-kisah Pak nabi-nabi. Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan, dia mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu urutan nabi-nabi itu kacau balau. Ya, tidak kronologis. Baru setelah Muhammad di Madinah ya, bertemu dengan orang-orang Kristen di sana, lalu dijelaskanlah, maka mulai saat itu urutan itu mulai benar. Tetapi waktu di Mekah itu kacau balau. Nah, ini nampak. Belum lagi soal setan yang ada di surga. Ya. Atau Maria melahirkan di bawah pokok kurma. Ini bagi orang Yahudi dan Kristen, ini tak masuk akal. Aneh. Ya. Ada juga soal pemakaian kata ganti Allah yang sering berubah-ubah. Ingat, orang Yahudi dan orang Kristen yang ada di Mekah
bukanlah orang yang bodoh, berbeda dengan orang Arab. Ya, rata-rata buta huruf, tidak tahu baca, tidak tahu menulis, alias bodoh. Sehingga orang Kristen, orang Yahudi ketika mendengar warta Muhammad itu, kali ini pakai kata engkau, kali ini pakai kata dia, kali ini pakai kata aku, kali berikutnya pakai kata kami. Ini apa maksud ini? Ah, orang kafir, Kristen dan Yahudi, ini tidak masuk akal. Ini tidak waras. Orang ini ngomongnya ngawur, ngacau. Ya. Nah, dari indikasi-indikasi inilah akhirnya orang kafir yang ada di Mekah mengatakan Muhammad itu gila. Ya. Dan konsekuensi lanjut dari klaim kegilaan Muhammad ini itu adalah bahwa Al-Quran itu merupakan rekayasa atau kebohongan Muhammad. Ya, itu. Nah, inilah studi kita soal klaim bahwa Muhammad itu gila. Semoga studi ini bermanfaat dan mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.